Opini muda Hana Karistia. Kecurangan pemilu menggagalkan bangsa kita mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Mereka yang seharusnya menjadi pemimpin karena berkualitas akhirnya kandas oleh politisi kotor yang tidak beretika melakukan kecurangan. Hasilnya bangsa ini tidak pernah maju dan berkembang karena selalu dipimpin orang-orang yang hanya maruk kekuasaan melakukan kecurangan. Kita tidak harus menjadi politisi untuk ikut memajukan bangsa ini. Sebagai rakyat, kita wajib merawat harapan kita tentang masa depan. Saat ini kita hanya perlu tidak tinggal diam dengan kondisi saat ini. Karena pemimpin yang lahir dari kecurangan hanya akan membuat hidup jadi lebih susah. Cita-cita kita tentang masa depan diri, keluarga, saudara bisa kandas jika saat ini kita hanya diam. Lawan rencana politisi curang yang ingin menjadi pemimpin. Jika tidak, sebentar lagi fenomena ini akan mengikat kita. Salah satu partai di Dewan Pimpinan Pusatnya berani tegas menolak hasil pemilu yang menggunakan aplikasi Sirekap. Dan kita masih butuh terobosan baru lainnya. Semisal, mendorong hak angket di DPR untuk melawan pemilu curang. Ini semoga menjadi salah satu alternatif jalan keluar. Karena bisa mungkin saja pemilu diulang atau dilanjutkan dengan diskualifikasi salah satu paslon kecurangan. Sebab praktek kecurangan pemilu dalam film dokumenter Dirty Vote akhirnya terkonfirmasi kesamaannya oleh hasil quick count. Dalam film tersebut, kecurangan bersifat terstruktur, masif, dan sistematis. Beberapa kecurangannya dibagi dalam beberapa tahap, dari hulu ke hilir. Yang pertama, pra-pemilu seleksi KPU dan berbagai rangkaian proses pemilu. Yang kedua, pada saat pemilu. Dan yang ketiga, pada saat penginputan data. Kecurangan yang sudah luar biasa tidak bisa ditolerir. Bawaslu menyampaikan terdapat 2.413 TPS yang salah penginputannya. Jika dikali 300 maka sudah lebih dari 800.000 kecurangan yang dilakukan. Dan itu baru satu jenis kecurangan. Bayangkan jika sesuatu yang salah dianggap benar dan terjadi di berbagai daerah. Sudah terjadi di Sampang, Madura, masyarakat yang punya hak memilih tetapi tidak dapat memilih atau mencoblos karena TPS-nya fiktif. Ini kami ceritakan karena cuplikannya sudah banyak beredar di media sosial. Kecurangan lainnya ada lagi berupa soal politik uang, penekanan oknum aparat, pemaksaan oleh petugas, ancaman kepada kepala desa soal dana desa. Jelas kecurangan ini terencana, tujuannya untuk meningkatkan jumlah suara salah satu paslon. Jika memang ada seruan pemilu ulang, sesungguhnya memang pantas, karena memang pemilu ini tidak dilaksanakan secara jujur dan adil. Modus kecurangan lainnya ada penggelembungan suara, contohnya suara yang didapat paslon tertentu di TPS hanya berjumlah 86. Tetapi yang terinput 886 atau di suara C165 yang terinput 665 dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk ketidaksiapan atau pembiaran KPU menyiapkan aplikasi yang bernama Sirekap. Ada prinsip penyelenggaraan pemilu yang dilanggar hingga akhirnya penundaan penghitungan suara. KPU seolah membuat algoritma yang membiarkan kecurangan terjadi sehingga tiba-tiba di hari penghitungan input data meledaklah suara anak presiden. Sehingga menimbulkan opini publik kalau sudah ada paslon yang menang karena melihat hasil perhitungan Sirekap buatan KPU. Jadi ada psikologis politik rakyat yang coba dipermainkan. Pendukung paslon yang kalah dibuat mental down agar mereka pesimis dan mengabaikan penghitungan suara sesungguhnya. Lalu siapa yang diuntungkan oleh KPU? Paslon yang sudah dinyatakan menang versi quick count? Coba bayangkan, kalau dia menang karena perolehan suaranya dibuat berkali-kali lipat dengan metode yang tidak masuk akal. Lalu di kemudian hari setelah diperbaiki, dinyatakan tidak cukup. Dia bisa heboh dengan sendirinya, apalagi paslon tersebut sudah mendeklarasikan kemenangan. Sampai hari ini, publik masih berusaha melaporkan kecurangan. Banyak kelompok masyarakat sipil yang membuat program pendataan C1. Bisa jadi aplikasinya jauh lebih baik dari aplikasi yang dibuat KPU dengan dana negara miliaran rupiah. Jangan-jangan aplikasi KPU dibuat untuk mensengaja agar pasangan dimenangkan secara opini. Itu sebabnya KPU tidak pernah berani membuka sistem IT-nya, artinya untuk melakukan upaya check and recheck, semacam IT forensik untuk auditing.
Belum lagi kita lihat suara Anies Baswedan yang sudah melonjak, tiba-tiba drop, jadi berkurang drastis. Itu ada potret sistem KPU yang tidak siap sehingga merugikan salah satu paslon. Menariknya begini, publik yang melaporkan berbagai peristiwa kecurangan seperti yang dicontohkan di media sosial. KPU bisa melakukan perbaikan berdasarkan kritik atau laporan masyarakat yang viral di media sosial. Padahal seharusnya perbaikan sistem KPU tidak berbasis kritik publik yang viral di media sosial. KPU seolah-olah baru ada perbaikan kalau publik memviralkan masalah. Bagaimana dengan temuan kecurangan publik yang tidak viral? Apakah nasibnya tidak akan diperbaiki? Jadi masih banyak PR KPU yang sudah terpublikasi atau bahkan yang sedang disembunyikan. KPU tidak bisa kalau hanya sekedar minta maaf. Dalam konteks ini tidak cukup. Sudah melakukan banyak penyimpangan yang sangat serius karena sudah ada paslon yang gegabah mendeklarasikan kemenangannya. Dan KPU tidak mencegah atau memberi peringatan, atau memang menjadi semacam yang disengaja. Bagaimana kalau faktanya nanti ada 2 putaran, sedangkan sudah ada pasangan capres yang mendeklarasikan kemenangan? Kita melihat seperti sistem Sirekap KPU ini seolah sudah dirancang dan terkonfirmasi dengan kampanye yang selama ini digaungkan soal 1 putaran. Tetapi ingat, tidak pernah ada kejahatan yang sempurna. Dan tidak sampai di situ. Perilaku mendeklarasikan kemenangan versi quick count seolah memberi pesan bahwa kalian menyerah saja sebab kami sudah menang. Ini merupakan perilaku merusak psikologis pemilih publik. Dihitung resmi belum selesai, tetapi sudah mengaku menang. Akhirnya ini mengintimidasi penyelenggara dan masyarakat. Seolah semua orang sepakat kalau pemilu ini 1 putaran untuk kemenangan Capres 02. Jadi kita sebagai masyarakat tidak heran jika KPU melakukan pelanggaran berkali-kali. Sudah diberi sanksi berkali-kali, tetapi tetap saja tidak ada perbaikan kinerja. Dapat disimpulkan, jika proses input dari TPS sudah rusak, dan yang rusak diumumkan seolah-olah benar, maka tidak ada tanggung jawab moral di sana. Mereka sudah mengabaikan nilai-nilai etika untuk melahirkan pemimpin bangsa. Masihkah kita bisa berharap untuk mengkoreksi hasil pemilu? Secara konstitusi hanya MK yang bisa mengkoreksi, tetapi sayangnya MK sendiri masih perlu dikoreksi dengan oknum hakim yang bermasalah. Kecurangan hanya bisa dikatakan kecurangan jika sudah ada penetapan. Tetapi kita sebagai rakyat tidak ingin ada penetapan selagi masih ada kecurangan. Jadi, saatnya kita melawan kecurangan pemilu agar bangsa ini bisa mendapatkan pemimpin yang benar-benar berkualitas. Mari ikutlah bersuara. Jika kita bisa melakukannya sendiri, lakukan sendiri. Ada media sosial yang membuat setiap orang bisa menjadi jurnalis. Tentu dengan tidak melanggar kaidah norma-norma aturan. Jika kita punya teman, kelompok yang sependapat, bekerja samalah secara berkelompok karena dengan bersatu, kekuatan akan berlipat lebih besar. Syukur-syukur kalau kita punya organisasi yang terhubung dan menjadi bagian dari gerakan perubahan untuk lebih baik. Sebab pemimpin yang baik harus diseleksi oleh rakyat, bukan kong kali kong hasil politik kecurangan. Salam kami, Opini Muda, Hana Karistia.